Di Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta itu masih menerapkan sistem monarki juga di dalamnya. Segala macam bentuk subjek, benda masuk ke situ. Manusia, binatang. Ya, mudah-mudahan lakinya bukan komodo sih. Ngapa pula? Dekat-dekat. Bang, orang-orang Tanjung Pinang nih kan kalau kuliah mereka selalu ke Singapura, Malaysia, bahkan ke Australia. Hah, engkau nih ngapa kuliah di Yogyakarta pula? Yogyakarta tuh luar negeri juga loh, Sel. Masa sih? Iya, ada namanya tuh Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Artinya? Ya, negeri Yogyakarta. Nah, jadi kan luar negeri tuh, daerah istimewa Yogyakarta. Masih ada sultan lagi kan di Yogyakarta. Kalau Tanjung Pinang nih udah tak ada lagi sultannya, Bang. Iya, Ci, jadi anaknya cewek semua. Masih ada Sri Sultan Hamengkubuwono. Sekarang Hamengkubuwono ke-10, C. Tunggu, anaknya cewek semua. Engkau tahu dari mana, Bang? Orang-orang ini kan fokusnya ke namanya, ke sejarahnya. Engkau pula fokus ke anak-anak perempuannya, Bang. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 nih, dia ini kan Sultan Jogja. Terus juga dia menjabat sebagai gubernur di Jogja. Jogja ini kan sistemnya monarki, Bang. Berarti tidak ada pilkada ya? Masih ada, C. Itulah adanya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Nah, di Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta itu masih menerapkan sistem monarki juga di dalamnya. Jadi untuk gubernur, ya itu diturunkan untuk masih keturunan dari rajanya, yaitu Sri Sultan itu. Siapa keturunannya itu yang nanti akan meneruskan pemerintahannya. Untuk pilkada itu tetap ada, terutama untuk di wilayah-wilayah kabupaten kotanya. Di situ masih tetap menggunakan sistem pilkada. Ini hanya berlaku untuk provinsi. Jadi untuk gubernur itu udah bahasanya apa ya? Ex officio mungkin ya. Ya. Nah, jadi ketika dia menjadi sultan, dia akan otomatis menjadi gubernur dan itu diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Berarti pilkada yang ada di Jogja nih untuk bupati dan wali kota aja? Iya. Nah, dan selain itu, walaupun dia monarki ya untuk gubernurnya, tapi tetap masih ada juga calegnya. Jadi untuk pileknya tetap masih ada juga. Berarti sistem parlemennya masih ada partai-partainya juga, Bang? Iya. Berarti engkau nih, Bang, kuliah di Jogja nih berapa lama? Terus jurusannya apa, Bang? Aku nak malu, Bu. Bingung juga sebetulnya, Ce. S1 aku ngambil geografi. Spesialisasinya prodinya pembangunan wilayah. Nah, alhamdulillah keterimanya itu di UGM. Untuk S2-nya kebetulan dapat kesempatan beasiswa masuk ke ekonomi bisnis, konsentrasinya di perencanaan pembangunan daerah. Itu di Magister Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alhamdulillah di UGM juga. Berarti engkau nih levelnya dosen kan, Bang? Tapi kenapa engkau nih malah main band kemana-mana, Bang? Band itu passion, C. Karena kalau udah stres, yang untuk stress release-nya itu ya ngeband. Tapi tak ada kepikiran jadi dosen, Bang. Kan kau S2, Bang. Itulah di Pinang nih masih belum dapet, C. Jadi manalah tahu nanti ada kampus-kampus di Pinang yang butuh sesuai dengan konsentrasi aku. Mau. Ya, cocok gas lah. Berarti kan Abang S1, S2 nih di Jogja. Itu estimasi tuh berapa lama, Bang? Aku mungkin salah satu orang yang kuliah lama tapi bangga, C. S1 aku 17, sweet 17 semester. Wow. Untuk S2 2 tahun lah, C. Sweet banget ya. Sweet. Tapi yang kuliah pertama tuh Abang tak di DO kan? Alhamdulillah, karena mungkin dosen juga kenal juga ya, ibaratnya tahu gitu, dan dianggap juga pernah ada prestasinya. Nah itu masih diselamatkan, karena yang dilakukan juga bukan hal-hal yang negatif kan, C. Setelah dari Jogja, kan ke Pinang nih, balik ke Pinang. Apa yang dirindukan di Jogja? Aku kan gak pernah ke Jogja nih, Bang. Cece tahu nggak ada istilah dia Jogja itu terbuat dari kangen, rindu, dan angkringan. Tahu. Nah, itulah kurang lebihnya di situ. Pokoknya ada mitos juga, nggak tahu mitos atau tidak, cuman aku pun ngerasain. Sekali kita ke Jogja itu nanti bakal ada panggilan kita harus ke sana lagi. Dan itu juga contohnya kebukti. S1 aku ke Jogja dan ternyata S2 ke Jogja lagi. Padahal sebelumnya tidak pernah terfikir ya. Untuk S2 nggak pernah kepikir, dan bahkan dosen waktu di S1 sekalipun
nggak bakal menyangka kalau aku bakal ngelanjut ke S2 itu. Tapi aku tengok nih kok juga tahu Pekanbaru bang. Kok ngapain di Pekanbaru? Terus berapa lama? Soalnya aku nih juga pernah di Pekanbaru bang. Nah, sebelum aku kuliah, SMA aku di Pekanbaru, C. Oh SMA Pekanbaru. Iya, SMA-nya kalau dulu waktu zaman aku SMA lain pada nyebutnya engkau nggak Pekanbaru nih, Pekanbaru coret SMA Anggoni gitu. SMA berapa tuh? SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Waktu itu jadi top leading SMA se-Provinsi Riau. Nah, lulus dari situ baru ke Jogja. Nah, itu kan berarti 3 tahun lah, dari kelas 1 sampai kelas 3 kan di SMA. Berarti di Pekanbaru itu merantau atau memang orang tua di situ juga? Orang tua tetap di Bintan, tetap di Uban. Ya, aku kan macam anak Uban kan. Di sana model sekolahnya itu asrama. Jadi boarding school gitu. Nah, jadi siswa-siswanya itu dikasih kamar di situ. Itu di daerah mana, Bang? Nama daerahnya itu Kubang. Kubang. Hah, itu tahun berapa, Bang? Itu berarti tahun 2002 lah berarti. Oh, 2022. Nah, di 2021 kan aku di Pekanbaru tuh. Masa? Iya. Kondisi Jalan Kubang itu tuh pertama kiri kanan tanah merah semua. Oke. Terus jalannya ini rusak lah. Maksudnya kayak bergelombang. Abis itu banyak lori-lori besar yang sering lewat situ sehingga memang pertigaan situ macet terus. Nah, aku dengar Mbak Yu cakap di tahun 2024 kan dia habis dari Pekanbaru juga. Dia cakap masih sama Jalan Kubang macam tuh. Nah, sekarang ini kan di tahun 2002 nih, kita flashback lagi. Kira-kira masih sama atau tidak? Waktu itu mungkin jalan itu baru dibuat ya, Ce ya. Waktu dibuat. Jadi kami kalau dari sekolah waktu SMA itu kita pakai 3 moda transportasi, Ce. Transportasi pertama, kita nggak bisa dari sekolah itu langsung ketemu kendaraan-kendaraan umum. Jadi kita naik ojek. Naik ojek itu kurang lebih sekitar 3 kilo tuh. Jalan Kubang Raya sampai ketemu Simpang. Nah, di Simpang itu nanti kita naik oplet kalau di sana kan istilahnya. Naik oplet itu sampai ke Simpang Aranut. Nah, di Aranut itu barulah kita baru naik bis kota. Kalau anak dari sekolah kami biasanya naik bis kota itu berhentinya tuh di Simpang Gramet. Di Gramet itulah baru kita langsung ngumpul di situ, nak ganti baju lah. Nah, kemana habis itu ya kesana lah. Nah, mungkin pada waktu itu jalanan di situ masih bagus, Ce. Jadi ya nggak ngalamin yang jalannya tuh rusak, walaupun banyak lori-lori juga gitu. Cuman kanan kirinya sebagian besar semak sih. Iya, memang. Di tahun 2002 udah ada beringin edi belum, Bang? Paling tertanam di kepala nih namanya Gobin, Gobah Indah. Ya, memang anak-anak muda sering ke sana. Iya, dengan es teh dia tuh besar, Jumbo. Terus kalau kita pesen lele, sekali pesen 1 porsi itu 2 ekor. Terus tapi kalau di Pekanbaru itu yang uniknya, kalau di Tanjung Pinang nih kan biasanya kita pesan air kosong misalnya. Air kosong atau es TO Bank kan. Itu biasanya 1 gelas gini udah 1 gelas gini. Tapi kalau di Pekanbaru bisa direfill dan harganya sama. Masa iya, Ce? Tapi memang Bang nggak semua tempat makan. Makanya mungkin di zaman itu Abang nggak ketemu. Soalnya di zaman aku Ampera aja yang bisa direfill minumannya. Kemarin yang aku komen dekat postingan Cece. Nah, itu kan bahas tentang masalah makanan-makanan di sana nih. Kenapa jarang bahas baung, Ce? Ikan baung tuh paling sedap, Ce. Yang ada kumisnya kan? Iya, macam patin dia. Macam lele apa sih? Kok. Emangnya biasa Abang masak? Emangnya biasa Abang makan yang dimasak apa, Bang? Tak tahu kalau sekarang. Kalau dulu itu ada pondok baung, itu macam-macam. Asam pedas ada, baung bakar ada, pepes ada, macam-macam lah situ tuh. Kan dari SMA di Pekanbaru nih 2002. Berarti kapan terakhir Abang di Pekanbaru? Terakhir tamat SMA itu 2005 berarti. Dan setelah itu masih belum ada kesempatan mau ke Pekanbaru lagi. Tapi kalau di zaman Abang itu dulu udah ada mall SKA Living World belum? SKA lagi dibangun. Mall paling bagus waktu itu masih Mall Pekanbaru, MP. Wih, Suzuya udah ada. Kami pernah kena pala di Suzuya. Jadi Suzuya itu kan ada McD itu situ kan. Ada lorong di belakangnya tuh, lorong parkir itu. Nah, di lorong parkir itulah preman-preman tuh tegak situ. Jadi emang dari dulu lah ya Pekanbaru nih banyak preman. Ya tak bilang preman juga sih. Cuman aku kena pala 2 kali, Ce. 1 di Suzuya itu, 1 lagi di jembatan terpanjang di Pekanbaru, kau tahu tak?
ini jembatan ini Rumbai ya. Salah. Jadi Dia menghubungkan dari Hawaii ke Paris. apa tuh? Apa tuh? Dekat jalan nangka tuh. Jam renyeng kau. Di jalan nangka tuh, di sebelah kiri dia ada toko namanya Hawaii. Iya, iya Seberangnya memang. Paris. Seberang Jadi gitu. jembatan penyeberangan itu memang ada pada Oh, tahu yang di atas kan, Iya. jalan kan naik kan, tahu. Ah, di situ pernah kena juga. Cuman di situ kawan kami. Waktu abang SMA di Pekanbaru, itu abang sering bolak-balik ke Uban juga nggak? Sering kalau pas liburan lah, Ceh. Itu biasanya naik kapal apa bang? Nggak tahu nih, kalau dulu awal-awal abang masih belum tahu nama kapalnya nih. Jadi nama kapal itu aku nyebutnya kapal Nabi Nuh. Ngapa pula bang? Segala macam bentuk subjek, benda masuk ke situ. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan ada di situ. Bersama kita berlayar. Itu berapa jam bang kalau naik kapal itu? Dari pelabuhan Sungai Duku itu sampai Selat Panjang kalau tak salah ya. Sampai Selat Panjang tuh 12 jam tuh. Jam 5 sore berangkat, jam 5 pagi sampai. Baru di situ ganti ferry kan. Nah, ganti ferry itu kalau nggak salah sekitar 4 jam kalau nggak salah. 4 4 jam? atau 5 gitu. Kalau sampai Pinang dia yang 5 jam tadi tuh. Baru nanti naik taksi waktu itu. Naik taksi masih belum ada jalan lintas barat. Jadi masih mutar-mutar, tambah lagi kan sekitar 1,5 sampai 2 jam. Kalau Baru di zaman itu berarti harga tiket naik kapal itu berapa bang? sekitar itu 15.000. Cuman yang mahal kan ferry. Sebenarnya tuh apa nama kapalnya bang? Kapal Jelate Express. Nah, Jelate Oh berarti Express. sekarang ini namanya Jelati Express. Mungkin lah masih ada tak tuh kapal itu ya? Atau udah jadi fosil juga? Terus dari Selat Panjang ke Tanjung Uban itu berarti naik kapal apa nama dia bang? Dumai Express itu ingat kali. Kalau nak berangkat dari Uban, kami berangkat itu mesti jam 4 subuh. Karena Dumai Express tuh kalau dari Pinang berangkat jam setengah 6 pagi. Berat juga berarti ya anak sekolah aja sampai ke Pekanbaru. Kenapa? Apa motivasinya? Kenapa SMA di Pekanbaru bang? Oh, itu ceritanya waktu itu ya salah satu sekolah terbaik di Provinsi Riau. Nah, jadi dia modelnya itu rekrutmen untuk setiap kabupaten kota itu dijatah. Oh. Nah, waktu itu aku dapat lolos perwakilan dari Kabupaten Kepulauan Riau. Dulu masih Kabupaten Kepulauan Riau. Nah, itu di angkatan aku ada 2, satu dari Tanjung Uban yaitu aku, yang satu lagi kawan dari Dabo. Oh. Dabo itu masih masuk Kabupaten Kepulauan Riau tuh waktu itu. Nah, disitulah. Nah, jadi kalau Bale ini kan ada beberapa kabupaten nih, Kabupaten Kepulauan Riau, ada dari Batam, Natuna, terus ada dari Balai. Nah, itu kami naik Jelate itu bareng-bareng. Nah, itulah serunya tuh. Nah, bareng-bareng sama kawan ada, bareng-bareng sama binatang ada, bareng-bareng sama tumbuh-tumbuhan ada, lengkap. Budak Dabo yang satu SMA sama abang di Pekanbaru tuh, itu dia kuliah di Jogja juga. Siapa nama dia bang? Kebetulan iya, dia kuliah di Jogja juga, dia kuliah di kehutanan. Sekarang dia jadi dosen di Lombok. Oh jadi dosen. Dia tinggal sekarang di Lombok, dapat laki orang sana. Oh cewek. Iya, mudah-mudahan lakinya bukan komodo sih. Ngapa pula? Dekat itu sama Pulau Komodo, dekat rumah dia. dekat sirkuit. Kata dia sekitar 1 jam dari Mandalika. Oh. Namanya Dwi Sukmarini. Rin. Lihat aku Rin. Lihat aku Rin. Nama aku sebut Rin. Budak Dabo Rin.